Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau tuan haji dan umrah jangan sampai mencabik bulu. Lah lamo aku bertausiah baru ikolah dapat tahu. Terus sekedar menjawab panggil ke Pak Ketua Panitia. Pak kabar Bapak Ibu kasadon sehat. Ambo sampai ke Mesir tahun 1998. Kini lah tahun 2023. Lah 25 tahun aku kenal dengan Buya Jelfatullah. Dari mulai Mesir sampai Bukit Tinggi. 25 tahun, seperempat abad kami bersama. Baru ikolah aku tahu asal usul nama cerita juga. Sagan nama bertanya kau dawat ke senior kakak kelas. Jadi yang paling beruntung bertuah jamaah Masjid Jami Talu. Di sikolanya bukakan kisah cerita. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, nama masjid itu Masjid Jami. Sebab dulu ada surau. Di surau tidak ada sholat Jumat. Tapi di Masjid Jami ada sholat Jumat. Sholat Jumat berjamaahnya. Apa kalau ceramah tausiah tidak hanya di masjid Jami Talu saja, di masjid-masjid di Matampek tausiah ambo memang tidak mau jadi imam. Sebab apa? Sebab yang paling layak menjadi imam adalah sultan, penguasa. Itu dari sabit Buya Jelfatullah. Maka waktu ada Nabi dan menjadi imam itu Nabi sakit diangkat Abu Bakar. Abu Bakar jadi imam. Meninggal Abu Bakar, Umar. Meninggal Umar, Utsman. Meninggal Utsman, Ali. Jadi subuh iko samanya nama jadi imam itu adalah Bupati. Iko masuk Kabupaten Agam kan? Bupati Agam, bukan wali kota Bukit Tinggi. Pandai Ustaz. Oleh wali kota Bukit Tinggi telah dipindahkan ke Payakumbuh. Tapi dek Bupati Agam tidak mungkin menjadi imam di setiap masjid, maka diangkatlah imam, namanya imam ratib. Ratib itu artinya rutin, diangkat dek sultan. Lah ada imam ratib awak. Siapapun yang datang kasiko, walaupun jubahnya 3 lapis, surbannya sagadampan pespa, tidak boleh imam ratib itu tidak pede maju. Tidak ada istilah datang orang silakan maju, itu tidak ada. Coba cari di Masjidil Haram. Datang ulama besar dari Al-Azhar Kairo, datang Habib Umar bin Hafiz, datang para ulama dari Maroko, dan maju tetap imam ratib. Iko perlu. Jadi dalam melakukan subuh iko bukan merajuk tidak menjadi imam. Bukan peluang tidak bisa jadi imam, bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua, ambo menjaga hati jamaah. Sebab aku tidak tahu di masjid iko acara sepayangnya. Ambo kalau jadi imam, bismillah ambo jahar. Kadang ambo jadi imam, rupanya di masjid itu imamnya tidak jahar. Alhamdulillah ya. Ambo kalau habis sembahyang zikir ambo jahar. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Rupanya di masjid itu kadang zikirnya sir. Ambo kalau habis sembahyang, ambo bertahlil.
afdhalul dzikri fa'alam annahu la ilaha. Rupanya kadang masa itu tidak ada tahlil dong. Ambo kalau habis tahlil berdoa. Rupanya di masa itu tidak ada doa bahasa mono. Kalau ambo buat sesuatu yang tidak biasa di masa itu, sebelum awak tausiah, hati jamaah itulah sakit duluan. Galah patah boleh disambung, kaca retak boleh direkat, tapi hati dan sakit kama ubekkan dicari. Iya boleh. Nenek mama, alim ulama, jadi pandai, bulu kandung, orang Sumatera, hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat, dan al-babini dan al-basunat. Kasadonya ikut dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan idealnya mana memang sejalanlah antara umara dengan ulama. Inyonan umara, inyonan ulama. Inyonan imam masjid, inyonan imam nagari. Nah, itu rancaknya mana? Tapi kan tak semua manusia kok sama kemampuannya. Ada hebatnya dalam bidang politik. Tapi disuruh maju jadi imam, cuma sholat dua dan bisa. Sholat zuhur sama sholat asar. Sebab modalnya takbir saja. Allahu Akbar. Saking groginya. Sami Allah lupa. Allahu Akbar. Datang makmum dari belakang. Sami Allah kali. Aduh, pula orang dan hebat jadi imam. Khotibnya berapi-api. Tapi kalau disuruh jadi si pimpinan sidang paripurna, tidak tahu dia. Maka ada dua dulu. Nah, memimpin negara zaman sebelum kemerdekaan namanya sultan. Sedangkan untuk urusan agama namanya mufti. Inyolah nama ngaluakan satu keputusan. Bila awak puasa, bila Idul Fitri, bila tahun 1 Hijrah, maka itu ada pembagian tugas masing-masing. Mudah-mudahan ke depan anak-anak awak inyonan umara, inyo sekaligus ulama, inyo ulama, inyonan umara, insyaallah. Amin. Ustaz Somad, aku tidak kalau menjadi umara. Banyak orang bertanya, saya tidak mau menjadi umara. Insya Allah kami akan mencoblos ustaz. Sedangkan aku menjadi ustaz saja, banyak orang yang sakit hati tidak dapat jadwal tausiah. Apalah membayangkan? Cuma kalau aku jadi, tidak usahlah jadi wakil presiden. Andai jadi wali kota saja lah aku. Barang musola namperang sebab proposalnya tidak aku kabulkan. Permintaan begitu banyak. Jadi biarkan sajalah ambo menjadi ustaz. Tapi kalau ada orang baik, orang dan layak, ambo iklankan, ambo endorse, baik apa tidak baik? Setuju orang. Padahal ambo tidak bertanya saja. Ada juga orang ngecek, ustaz tak usah masuk politik, ustaz tak usah bicara masalah politik. Ambo tidak masuk politik. Tapi kalau ada orang baik, ambo endorse-nya, paputu modelnya, ambo ajar masyarakat mencoblos-nya, nampak cayo mencoblos, namun dapat pinti dari dan lain tidak ambo mencoblos. Selalu ambo sampaikan, ambil uangnya, jangan coblos orangnya. Ibu-ibu setuju? Setuju. Setuju lah. Andai yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kurang baik tidak duduk di parlemen, maka ingat pecandu narkoba mencalonkan diri, penjahat memasang baliho, orang pembohong, penipu, pendusta, penduto duduk menjadi anggota legislatif. Sakaunya waktu memimpin sidang. Tak tangkok di hotel pesta narkoba. Karena nama sabitkan eko fitnah atau fiktif atau fakta. Fakta eko. Maka orang yang sholat, orang yang baik mesti memilih orang baik. Kita tidak lagi tinggal di kerajaan Pagaruyo. Kalau dulu zaman kerajaan, meninggal anaknya, apaknya meninggal, naik anaknya, meninggal anaknya, naik cucunya. Kini indah.
awak sudah bergabung dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Awak tidak pakai sistem monarki lain, awak pakai sistem demokrasi. Demokrasi, suara yang terbanyak suara Tuhan. Ado suram nama ajak sembahyang. Hayyalas shalah. Suram nama ajak sembahyang. Ado 5 orang yang mengajak main bola. Ayo main bola. Menurut demokrasi, awak sembahyang atau main bola? Bola. Main bola. Itu mah kau jam 6 sore, anak-anak muda di tanah lapang sembahyang main bola. Main bola. Demokrasi bentuk itu. Iko akan ada band Iko suko pada LGBT, suko pada khamar, suko pada zina, suko pada pacaran. Dan setuju datang 9 orang, dan tidak setuju suram. Konsernya jadi apa tidak jadi? Jadi. Jadi kalau ada orang menyebut demokrasi kok jahat, demokrasi kok setan, cari lihat dulu guys. Bukan demokrasinya, isinya. 10 orang isinya, 9-nya jahe, demokrasi jahe. Tapi kalau isi dengan orang baik, 9 orang tidak setuju, suram dan setuju. Jadi apa tidak? Tidak jadi. Maka orang-orang baik mesti ada di dalam. Cuma kadang orang baik kok kalau di dalam jadi setan juga. Tapi insya Allah ambo yakin, ambo dengan Ustaz kenal dengan Ustaz Jalfatullah, kenal, pernah basuh dengan dia, Indah belum kenal. Kenal dengan Ustaz Jalfatullah, kenal, pernah seperjalanan samanya, belum kenal. Pernah dengan Ustaz Jalfatullah, kenal, pernah sama-sama lalu joinnya, sama-sama satu tempat tinggal, enggak, belum kenal. Ambo dengan Ustaz Jalfatullah pernah kenal, pernah berjalan bersama, sama-sama 3 bulan di Makkah, di Madinah, di Jeddah, sama-sama haji, sama-sama karajo. Tahu aku kasadonya, cuma namanya itu saja dan baru tahu kan. Jadi kalau mereka nampak video ambo menyebut tentang udah ambo, kakak kelas ambo, senior ambo, abang ambo, dan sama-sama di Al-Azhar, apakah ambo salah? Tidak, ambo sedang mengajak jamaah ambo untuk mendudukkan orang baik di tempat yang baik supaya bumi Minangkabau itu baik, Negara Kesatuan Republik Indonesia itu menjadi baik. Cuma kadang orang kan tidak sadar senang, maka muncullah fitnah. Ustaz Somad tak usah bicara politik, Ustaz zikir aja. Astagfirullah Rabbal Baraya. Itu namanya Ustaz cari selamat. Dan paling selamat itu ya itu. Bicara zikir, bicara sembahyang, bicara selawat, mari berselawat. Masalah peminum khamar jadi pemimpin diamkan, masalah koruptor urang jahit dan duduk biarkan. Aku tidak betul itu. Dan aku sampaikan ikut betul apa tidak? Betul. La ta'murun bil ma'ruf, ajak orang berbuat baik. Wala tanhauna 'anil munkar, larang orang berbuat mungkar. Ustaz itu fungsinya amar ma'ruf nahi munkar. Tapi yang kalau main bau orang sembahyang, baru orang lah nanti ibu. Mari sholat. Tapi ada orang yang tidak perlu ceramah, tidak perlu tabligh akbar. Tapi orang ramai sembahyang. Aku baru pulang dari Maroko. Alun-alun orang yang kenal aku, alun viral deh. Tausiah aku. Berikut ini mari kita dengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Ustaz Abdul Somad, Masjid Islamic Center Pasir Pangarayan, Rokan Hulu. Jamaahnya 3.000 orang. Anggota kaji. Kok hebat banget kok. 3.000 orang. Rupanya selesai sembahyang, sadonya mencari tanda tangan, di absen dulu. Di absen oleh bupati. Bupisi bupati Gabung, Ustaz, siapa yang tidak sembahyang berjamaah,
dipotong pitik keserangan. Kecewa, mantap, lanjutkan. Pakai kekuasaan. Berawal dari keterpaksaan, lama-lama menjadi kebutuhan. Allah bisa karena biasa. Berak uang. Apa ini bupati? Maksa-maksa sholat berjamaah. Urus saja surgamu, jangan urus nerakamu. Asik. Iko sekuler, iko liberal, iko ateis, iko komunis. Dalam Islam, setiap pemimpin bertanggung jawab tentang orang yang dipimpinnya. Kalau awak jadi pemimpin, rakyat kita 70.000 orang, kan 70.000 orang yang soleh, sholat, baik, maka mendapat pahala 70.000 orang. Amin. Tapi kalau awak pemimpin dan 70.000 orang itu penduto, curang timbangan, tidak sembahyang, maka pemimpin itu juga akan diminta tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi menjadi pemimpin itu untuk aku lah Ustaz cerita pemimpin di masjid nang ketek panjang lebarnya cuma 13 meter kali 14 meter. Kau sih jamin kau 3 kali mana? Kok tahu Ustaz? Sebelum ke sini kan aku buka di Google. Masjid Iko sebelum 1900 lah ada dan beberapa kali mengalami renovasi, tumpang jatuh, tagak lain. Dan Iko masjid yang gambarnya paling banyak diambil diabadikan di museum di Balando. Sebab Balando suka mencari pembangunan masjid. Aku sebelum datang lah penasaran dulu. Aku cari sampai ke sini. Oh ketek mana? Bukan masalah keteknya tapi nilai historisnya. Betul? Betul. Ambo, kalau cuma sekedar mau jadi ustaz, mana bisa bangun masjid? Berikut ini peletakan batu pertama pembangunan masjid oleh Ustaz Abdul Somad. Sesudah itu, menangguk piting dan jamaah 2.000 di pinggir jalan. Mama pakai bedak biar bukunya hitam. Apa itu? Ambo membawa jamaah dari Malaysia. Orang Malaysia mencari. Oh cantik Riau, hijau, masya Allah. Sampai di tengah jalan, bas bola sama nama bawa tangguh. Heran orang Malaysia, apa ni? Ada ikan ke? Rasul kuat mutar. Boleh alihkan ke yang lain. Jadi ini adalah kebun sawit. Bertanya juga orang tu. Jadi untuk apa tangguh tadi? Tapi kalau awak jadi pemimpin 20% APBD untuk hibah pembangunan masjid pondok pesantren. Bisa atau tidak bisa? Bisa. Selama ujung pena tanda tangan masih laku pakai untuk menolong agama Allah. Takbir. Orang baik. Kenapa Ustaz Sumangi? Aku Sumangi kau dari mencari anak-anak muda. Kalian mesti jadi bupati, kalian jadi wali kota, kalian jadi gubernur, kalian jadi pemimpin masa depan. Bumi Minangkabau, bumi paling subur pemimpinnya. Proklamator kemerdekaan Indonesia melawan Belanda, sekolahnya di Amsterdam, di Leiden. Soekarno, Hatta, dari mana Hatta itu? Bukit Tinggi. Bukit Tinggi. Aku kalau ditanya di orang, Ustaz Somad dari kampungnya Bung Hatta. Iya. Habis dari situ. Ustaz kan bukan dari Bukit Tinggi. Kamu dari Bukit Tinggi, Batak dari Bukit Tinggi. Bangga nak jadi orang Minangkabau? Bangga. Dari mana itu pemimpin luar biasa. Tapi yang dimuliakan Allah SWT. Maka ke depan jangan sampai pemimpin nasional itu kosong dari orang Minangkabau. Kenapa? Setiap orang Minangkabau yang memimpin pasti duit dari Jakarta itu dibawa kemana. Makanya dulu ada Bupati Riau, Gubernur Riau, aku hadir halal. Apa ini kita studi banding jauh-jauh? Studi banding ke Surabaya, studi banding ke Bali, studi banding ke Jakarta, studi banding ke Yogyakarta. Tak usah kita jauh-jauh studi banding. Cukup dekat saja. Pergi kita ke Padang. Bagaimana pemimpin Minangkabau ketika jadi nasional di Jakarta bisa membawa duit APBN itu membangun ke negerinya. Maka akhirnya terwujudlah
Ini bakat-bakat kepemimpinan ini jangan dibonsai, jangan dipotong. Di sekarang banyak orang, politik itu haram, politik itu jahat, politik itu dosa. Akhirnya naik perampok, penyamun, sakau, pemabuk, narkoba, LGBT. Gara-gara siapa? Gara-gara ustadz melarang anak muda berpolitik. Betul? Anak muda mesti punya kekuasaan. Aku selalu menyampaikan itu dalam khutbah Jumat. Palestina bisa direbut, bukan ustaz yang merebut Palestina. Siapa yang merebut Palestina? Salahuddin Al-Ayyubi, penguasa politik. Konstantinopel direbut, apa kata Nabi? La tuftahannal Konstantinia. Konstantinopel nanti akan direbut umat Islam. Datang sahabat Nabi, namanya Abu Ayyub Al-Ansari, ingin merebut, tak dapat. Konstantinopel direbut oleh seorang anak muda penakluk, umurnya ada yang namanya Pik 9 balik, ada namanya Pik 20, ada namanya Pik 21, namanya Muhammad Al-Fatih. 9 balik tahun umurnya. Ditanya, siapa yang sudah kau taklukkan wahai Al-Fatih? Menaklukkan Konstantinopel, dirubah kota itu menjadi Istanbul. Anak awak 9 tahun. Berapa yang sudah kau taklukkan? 3 mahasiswi. Lebih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi menempatkan orang baik, pemimpin yang sekaligus sebagai ulama, sekaligus sebagai umarok, sekaligus sebagai nabi. Itulah dia yang disebut dan Buya Jalfatullah. Orang Barat menyebutnya King David, King Raja. David bahasa Arabnya Daud, Raja Daud. Bapak Ibu kalau ingin anaknya nanti jadi raja, sekaligus jadi pengusaha, sekaligus jadi orang kaya, kasih nama anaknya Daud. Aduh, jiran nambo tuh Daud susah mana duitnya mau. Mohon maaf Pak Daud. Nah, mau kan doa. Lalu kemudian Nabi Daud itu kata Nabi, ahabbus shaumi ilallah shaumi Daud. Puasa paling rancak, puasa paling elok adalah puasa Nabi Daud. Mana itu? Nabi Daud yasumu yauman yuftiru yauman. Puasa sehari, makan sehari. Puasa sehari, makan sehari. Ustaz Somad patang makan, iya. Gini, sebenarnya niat puasa tapi ada teh tadi. Tes dulu ya. Nabi Daud puasa sehari, makan sehari, puasa sehari, makan sehari. Dari mana makan? Alatna lahul hadid. Dipagangnya biji besi itu menjadi lunak, dibuatnya jadi baju perang, dijualnya. Makan minkas biyadihi, dari hasil usaha tangannya. Nabi Daud sehari makan, sehari puasa, sehari makan, sehari puasa. Bini Nabi Daud 100 orang. Kamu tahu itu berita amat mengecewakan bagi ibu-ibu. Nabi Daud raja, bininya 100, tapi puasanya 5 hari. Maka kalau ada orang agak Bukit Tinggi, bininya surang, tidak pernah puasa sunat. Pas wajah Nabi Daud, galak Nabi Daud, kiki. Apa bininya puasa rati, puasa 5 hari. Orang surang puasa Ramadan cuma 3. Nabi Daud punya anak, raja juga, dan ulama juga, nabi juga. Nama anaknya Sulaiman. Dan kabarnya kekuasaannya sampai ke Yogyakarta. Itulah makwadon nama di Jogja itu Sleman. Orang Barat menyebutnya King Solomon, anak King Daud. Sampai ke kampung awak, siapa Sleman? Maaf Sleman. Namun hebat luar biasa. Nabi Sulaiman bininya boleh atau sama ibu? 300 euro. Kalau ini orang mencari kini, tidak pada lurang lain. Itu saya mencoba semua.
Tapi jangan sangka orang Pulau Sumatera iko kurang hebat dari mereka. Ambo dikirimi buku dari Yogyakarta pakai pos. Judulnya tidak boleh disabui, daerahnya tidak boleh disabui, namanya tidak boleh disabui. Menjaga kode etik jurnalistik. Tapi nyo tinggal di Pulau Sumatera, bukunya ada di rumah. Raja di Pulau Sumatera itu Islam, bininya 3.000 orang. Bapak kalau ingin tahu, bekopet matra. Mana lo cerita kekuasaan, mana ke bini Ustaz? Sebab orang kalau lah berkuasa iko, inyo matonyo mulai. Tapi ibadahnya mesti kuat seperti Nabi Daud alaihi salam. Nabi Daud, Nabi Sulaiman luar biasa. Tapi yang paling berkuasa di dunia, mengalahkan Nabi Daud, mengalahkan Nabi Sulaiman, adalah Sayyidina wa Maulana wa Syafi'ina wa Zuhrina wa Qurrati A'yunina Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Paling hebat kekuasaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai mana kekuasaan Nabi Muhammad? Sampai ke bumi Minangkabau. Seluruh orang Minangkabau bersyahadat mengakui asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan. Orang Melayu yang katanya Islam, masih ada yang tidak Islam. Suku Sakai, suku Akit, suku Laut, Talang Mama, Talang Perigi, Talang Jerinjing, orang Melayu asli tidak Islam. Tapi Minangkabau semuanya menerima Nabi Muhammad SAW. Makanya kata Buya Hamka, kalau ada orang Minangkabau yang tidak Islam, hilang Minangnya, tinggal itulah Kabau tidak bisa dipotong Idul Adha. Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka menjaga keberlangsungan pemimpin yang adil dan amanah. Malam-malam Umar bin Khattab mandanga, anak kan digala-gala, orang lapar. Didangannya orang lapar, anak managi, amaknya memasak. Mana kau masakan ini kau tak selesai-selesai, rupanya dan dimasak kau batu. Mana orang masak batu? Sebab anak ambo kau kalau tidak didangannya masak ini managi tarui, kalau mau masak batu kau tak lalu. Mana masak batu? Sebab pemimpin kami Umar bin Khattab zalim, kami tidak dapat gandum. Tak kenalnya pemimpinnya, sebab waktu itu ya tadi tidak ada baleku. Tak kenalnya Umar bin Khattab itu. Maka Umar bin Khattab datang ke Baitul Mal memikul gandum. Jadi Umar bin Khattab itu dulu kalau belusukan, ini bayi surang, tidak membawa wartawan. Ini surang mendengarkan keluhan masyarakat. Dibawanya, di pundaknya, diantaranya. Ini tidak mau memikul gandum itu nanti di akhirat di padang mahsyar. Lebih baik memikul gandum di dunia daripada memikul gandum di akhirat. Datang pemegang kunci Baitul Maqdis Palestina, pendeta. Ambo mau menyerahkan Baitul Maqdis ke Umar bin Khattab dengan syarat inyo dan datang ke siko ambil kunci kok. Jangan saya yang mengantarkan ke Madinah. Kalau memang mau ambil kunci kok. Sebenarnya ingin nyaman cari wah hebat nih Umar bin Khattab. Disangkonya Umar akan datang dengan jubah kebesaran. Memang jubah itu biasanya kebesaran, ukurannya ekstra. Disangkonya Umar akan datang dengan pasukan bala tentara sejauh mata memandang. Disangkanya Umar itu gagah perkasa. Mana Umar bin Khattab nak mengambil kunci kok. Sampai suatu hari Umar baduo saja dengan pembantunya dari Madinah ke Palestina, menunggang satu ekor unta. Kadang-kadang Umar di atas, kadang-kadang Umar di bawah. Kadang-kadang pembantunya di atas, kadang-kadang pembantunya di bawah. Pas nakek pintu Palestina, kebetulan jatahnya Umar nan di bawah, pembantunya di atas. Umar di bawah. Sampai ke pintu tuh, pendeta itu bertanya, nama Umar bin Khattab? Kecik Umar, ambo Umar bin Khattab. Nah dia tengok, engkau pembantu ambo, inyo mengantuknya dia tengok. Tak bisa dibedakan. Makanya ambo dulu sebelum viral, orang tak bisa membedakan mana ustaz nama supir ustaz.
Islamic Center Pasir Pengarayan, anu kamar di hijau sebelah kanan dan ke imam itu kamar mantap, pakai AC, pakai luar biasa. Datanglah orang berkunjung. Ini adalah Masjid Islamic Center, ini tempat imamnya, ini jadi ini kamar ustaznya juga boleh orang cari orang tuh. Oh, ada supir ustaz di dalam. Padahal lampu di situ. Tapi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pemimpin disegani bukan karena mobil dinasnya. Pemimpin disegani bukan karena jubah bajunya. Pemimpin disegani karena akhlakul karimahnya, karena ketawaduannya, karena rendah hatinya. Apa kata pendeta yang memegang kunci Baitul Maqdis? Belum pernah ada penguasa di dunia ini yang macam engkau wahai Umar bin Khattab. Patutlah setan-setan itu takut ke Umar bin Khattab. Kata Nabi, ma masa syaitan, ma masa Umar illa masa syaitan fajjan ghaira fajjika. Kalau Umar lalu di jalan niko, maka setan akan berputar di jalan lain. Sampai tak berani setan lalu di jalan dan dilalui Umar. Di iman Umar dan luar biasa. Di ketawaduannya, di rendah hatinya. Sama kau bicara tawadu rendah hatinya di atas, kami di bawah. Dia berkursi. Apa yang tak minta? Panitia nama dia. Mudah-mudahan awak dikirimkan Allah pemimpin yang adil dan amanah. Tahun-tahun politik 2023-2024, penguasa bukan wali kota, bukan bupati, bukan gubernur. Dalam dunia demokrasi, kedaulatan di tangan rakyat. Rakyatlah yang memilih gubernur, rakyatlah yang memilih presiden, rakyatlah yang memilih DPRD kota, DPRD kabupaten, DPRD provinsi, DPR RI, DPD. DPD kok kesikologi. Presiden, gubernur, bupati, wali kota. Jangan sampai salah karena mencoblos bukan sekedar menusuk gambar, tapi mencoblos adalah persaksian. Ambo Abdul Somad bersaksi bahwa orang Iko layak mewakili Ambo di parlemen 5 tahun ke depan. Bismillah, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kaji tapi dia dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka dosa yang paling besar tiku. Ala adulukum ala akbaril kabair. Maukah kamu aku tunjukkan dosa paling besar di antara yang besar? Apa itu ya Rasulullah? Yang pertama syirik. Insya Allah tidak ada orang minang kawal syirik. Yang kedua, uququl walidain. Insya Allah tidak ada orang minang kawal yang durhaka kepada orang tua. Anak-anak awak berbakti insya Allah. Amin. Dan awak khawatirkan yang ketiga, syahadatus zur, kesaksian palsu. Orang yang mencoblos itu ia sedang memberikan kesaksian. Kalau sampai salah berarti ia memberikan kesaksian palsu. Tapi awak kan dah tahu ya. Awak cuma mencari fotonya, mukanya, balehonya. Awak tak akan nanya. Jadi batu berijtihad awak. Pandang baik-baik, dana baik-baik, tanya orang yang tahu. Setelah itu bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billah. Jangan tidak menggunakan suara karena kita tinggal di negara demokrasi. Satu suara amat sangat bermakna. Awasi, pantau. Mudah-mudahan Allah menjaga negeri ini insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Sampai 10 menit ambulans memberikan. Dari tadi mau cari, ada Ustaz Candiak dari tadi. Nanti jam. Tapi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bak pendidikan anak awak, bak pengangkatan guru agama tidak selesai dengan khutbah ceramah dan tausiah. Bak penggunaan APBN untuk masjid, bak APBD dipakai untuk orang penggali kubur, tukang makam jenazah, tukang mandikan jenazah, tukang kain kafan jenazah. Tidak ada orang peduli. Ambo bisikan Pak Wali, tolong pedulikan. Beko orang mati dimasukkan ke paket beko. Kalau tidak ada dan mengurus niko. Sebab orang nama meninggal, kok apaknya meninggal, maknya meninggal, anaknya tidak peduli ke penggali kubur. Lupanya membagi. Tolong gaji. Malam tadi diserahkan untuk penggali kubur, pemandi jenazah, pengkapan jenazah, diberikan bantuan 2 juta rupiah per orang. Malam tadi disaksikan foto ramai.
Itulah tujuannya. Bukan berarti ambo mensupport anggota dewan, calon pemimpin, ambo ada kepentingan. Ambo sampai mati tidak akan diangkat jadi kepala dinas. Ambo tetap jadi ustaz sampai mati insya Allah. Doakan ambo tetap istiqomah insya Allah. Tapi orang-orang baik ini perlu. Kenapa? Karena kalau orang baik tidak memilih, ingat, pemabuk memilih, pezina memilih, LGBT memilih, dan mereka tidak mungkin memilih orang sholat. Maka orang sholat mesti memilih orang sholat. Orang berjamaah mesti memilih orang berjamaah. Orang baik pilih orang baik. Nomor belum disebut, belum keluar dari KPU. Tapi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, satu kebaikan yang dilakukan orang yang baik mengalir, kita pun akan mendapatkan limpahannya. Jadi kalau Nana pilih itu jahe Ustaz, korupsinya Ustaz, duit haramnya Ustaz, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani lebih dari kemampuan kita. Al-mujtahid, orang yang berijtihad, idza asaba bana ijtihadnya, lahu ajrani, dapat 2 pahala. Wa in akhta'a, kesilap ijtihadnya, nyola mencari, nyola mendana, nyola minta nasihat, tersalah, insyaallah Allah mengampunkan inyo. Tapi jangan sampai lah salah diperturutkan puluh kesalahan itu. Itulah akan menjadi masalah di masa akan datang. Ingat, hidup awak singkat, tapi resiko yang awak terima amat sangat panjang. Mudah-mudahan kehidupan yang singkat itu awak selamat dunia akhirat insyaallah. Amin dan rabbal alamin. Jadi majlis mari awak sama berdoa kepada Allah supaya diberikan pemimpin yang adil dan amanah, supaya bumi Minangkabau tajago tapaliharo dari segala musibah, keluarga awak sakinah mawaddah warahmah, anak-anak awak menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Ustaz biasanya tausiah anak puluh bini. Mangalu di masjid kau cuma sampai puluh. Asal setiap ingin mengaji hilang bahan mau mencari teh tak lupa. Itulah bahaya kalau Ustaz dia gitu tak lupa. Akan datang usaha teh tak lupa. Lagi yang lain kue roti kata gulai batu. Al-hadidnya wa kulliyatin salihah al-fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم أنزل الرحمة والسلامة والبركة على هذه الجماعة. Turunkan keselamatan, kerahmatan, keberkahan kepada seluruh jamaah ini ya Allah. Barik lana fi auladina, berkahi anak-anak kami, jadikan mereka pemimpin yang adil, amanah, soleh dan solehah. Waj'al abna'ana min hufazil Quran wal hafizat, jadikan anak cucu kami sampai hari kiamat menjadi para penghafal Quran. Minal mujahidina fi sabilika bi amwalihim wa anfusihim, mereka menjadi mujahid penolong agamamu dengan harta dan nyawa mereka ya Allah. Allahumma rzuqna imaman adila, berikan kami pemimpin yang adil dan amanah. La tusallin alaina bidzunubina man la yakhafuka wa la yarhamuna, jangan hukum kami karena dosa-dosa kami lalu kami dikuasai oleh orang yang tak takut padamu dan tak sayang pada kami ya Allah. Allahumma aslih syababal muslimin, anak-anak muda kaum muslimin, perbaiki pendidikannya, perbaiki akhlaknya, siapkan mereka menjadi pelanjut tongkat estafet kepemimpinan di masa akan datang ya Allah. Allahumma ja'al hadzal balada baladan aminah, jadikan Agam, jadikan Bukit Tinggi, jadikan bumi Minangkabau, jadikan negara kesatuan Republik Indonesia negeri yang aman dan damai. Allahumma dafa'an al-ghala wal waba' wal fahsya wal riba wal zina, selamatkan negeri kami dari zina, dari narkoba, dari riba, dari malapetaka, dari semua yang merusak ya Allah ya Rabbal Alamin. Rabbana ighfir lana dzunubana, ampunkan dosa kami, wa li abaina ayah kami, wa li ummahatina amak kami, wa li azwajina pasangan hidup kami, wa li dzurriyyatina anak cucu keturunan kami, alim ulama kami, nenek mama kami, wali ahbabina orang-orang yang kami sayangi, tak pernah kami sempat berbuat baik kepada mereka ya Allah. Wali man hadarana, kasado jamaah dan hadir pada subuh penuh berkah ini, ampunkan silap salah kami semuanya ya Allah. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Allahumma ja'al akhir kalamina, jadikan akhir kalam kami, ketika tipu ajal kami, anak kami dan nama bisikkan kata ibu kami sebelah kanan, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rabbi bil Mustafa balagh maqasidana wa ighfir lana ma madha ya wasi'al karami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa zufrina
Muhammad wa ala alihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum inna wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf segala kekhilafan. Ampun maaf dari Bapak Ibu. Kasadonyo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.